Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadel Diti Rahman dengan NPM 0211213113 dari kelas 4H Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dampak lingkungan terkait jejak karbon dan emisi gas rumah kaca dalam rangka kedatangan Coldplay di Indonesia. Pada tanggal 15 November 2023, band populer asal Inggris ini akan mengadakan tur solo dengan tajuk Music of Spirits di Gelora Bung Karno dengan jumlah penonton sekitar 50.000 lebih penonton. Hal tersebut tentunya berpotensi untuk menghasilkan jejak karbon dan emisi gas rumah kaca yang sangat signifikan. Hal ini terkait dengan transportasi penonton, termasuk penerbangan jarak jauh dan penggunaan kendaraan pribadi serta konsumsi energi selama acara. Dampak dari lingkungan, aspek ini perlu dikaji, meminimalisir emisi dan mengelola dampak secara efektif. Coldplay sendiri adalah salah satu band yang peduli dengan isu lingkungan. Coldplay juga memang aktif menyuarakan pentingnya mencegah krisis iklim melalui mitigasi. Pada tahun 2019, mereka juga berkomitmen untuk membuat tur mereka di masa depan menjadi bermanfaat mungkin bagi lingkungan sekitarnya. Pada konser kali ini yang bertajuk Music of the Spirits yang mengusung tema sustainability, mereka berjanji untuk memangkas emisi lebih dari 50% dibandingkan dengan konser mereka pada tahun 2016 sampai dengan 2017. Dan mereka juga bekerja sama dengan para ahli dan suppliers untuk mengurangi dampak jejak karbon dan emisi gas rumah kaca. Dikutip dari situs Coldplay, ada 3 prinsip yang berkelanjutan dalam konser Music of the Spirits, yaitu yang pertama, reduce. Mereka berusaha mengurangi konsumsi dengan melakukan langkah-langkah seperti pengurangan pemakaian sumber daya, penggunaan kembali atau reuse, dan daur ulang secara ekstensif. Mereka juga bertujuan untuk mengurangi emisi CO2 hingga 50% dari konser-konser mereka sebelumnya. Hal ini dapat dicapai dengan mengadopsi praktik penggunaan energi yang efisien, transportasi berkelanjutan, dan pengelolaan limbah yang baik selama tur. Terus yang kedua, reinvent atau menginovasi. Coldplay juga mendukung teknologi hijau baru dan berkomitmen untuk mengembangkan metode tur baru yang berkelanjutan dan memiliki jejak karbon rendah. Mereka akan menggunakan teknologi terbarukan seperti panel surya di setiap pertunjukan, di belakang panggung, di sekitar stadion, dan di luar stadion jika memungkinkan. Baterai untuk pertunjukan akan mulai diisi segera setelah Coldplay tiba di venue. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi yang berbasis fosil. Kemudian ada yang ketiga, restore atau memulihkan. Coldplay berupaya menjadikan tur mereka bermanfaat bagi lingkungan dengan mendanai portofolio proyek berbasis alam dan teknologi. Dengan melakukan ini, mereka berusaha menarik lebih banyak CO2 secara signifikan daripada yang dihasilkan oleh tur mereka, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sekitar. Coldplay bekerja sama dengan DHL sebagai mitra logistik resmi untuk meminimalisir emisi dari pengangkutan barang atau kargo dan transportasi. Sebagai perusahaan besar di bidang transportasi dan logistik berkelanjutan, DHL akan mendukung tur tersebut dengan menawarkan solusi untuk meminimalisir emisi terkait logistik dan dampak lingkungan lainnya, mulai dari biofuel canggih di udara hingga kendaraan listrik di darat. Dalam upaya mengurangi dampak negatif terkait dengan emisi karbon dan gas rumah kaca pada konser Coldplay, mereka melakukan beberapa langkah
Yang pertama, mereka melakukan pengukuran dampak iklim dan menghitung jejak lingkungan. Mereka menggunakan standar yang diakui oleh faktor konversi yang sesuai. Hal ini membantu mereka memahami sejauh mana dampak mereka terhadap lingkungan. Untuk mengatasi dampak lingkungan terkait dengan produksi limbah yang ditimbulkan oleh konser Coldplay di Indonesia, diperlukan beberapa solusi dan upaya yang dapat dilakukan karena Coldplay sendiri adalah salah satu band yang peduli dengan isu lingkungan. Mereka melakukan sejumlah upaya untuk mengurangi dampak negatif yang terkait dengan produksi limbah pada konser mereka. Pertama, mereka berkomitmen untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai dengan bekerjasama dengan venue. Mereka akan menghilangkan penjualan botol plastik tersebut dan menggantinya dengan alternatif yang dapat digunakan kembali atau didaur ulang, seperti gelas aluminium. Dengan demikian, mereka berupaya mengurangi jumlah limbah plastik yang dihasilkan oleh konser. Selanjutnya, Coldplay mendukung program daur ulang di dalam stadion. Mereka bekerja sama dengan setiap tempat konser untuk mendorong dan membantu implementasi program daur ulang yang belum ada. Hal ini bertujuan meningkatkan tingkat daur ulang limbah yang dihasilkan selama konser dan mengurangi jumlah limbah yang akhirnya berakhir di TPA. Selain itu, Coldplay mendukung kegiatan pembersihan sampah di luar area konser-konser. Mereka mensponsori pekerjaan 2 tingkat The Ocean Cleanup, yaitu River Interceptors dan unit pembersihan laut. River Interceptors bertujuan untuk membersihkan ribuan ton sampah dari sungai-sungai yang paling berpolusi di seluruh dunia sebelum sampah tersebut sampai di lautan lepas. Sementara itu, sebagai unit pembersihan laut, Great Pacific Garbage akan membersihkan 90% plastik laut yang mengapung pada tahun 2040. Dengan mendukung upaya ini, Coldplay berkontribusi dalam mengurangi dampak limbah plastik terhadap ekosistem laut. Secara keseluruhan, kedatangan Coldplay di Indonesia memberikan kesempatan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kesadaran akan dampak lingkungan yang terkait dengan industri musik, terutama konser. Dengan komitmen terhadap berkelanjutan dan upaya konkret yang dilakukan Coldplay menjadi contoh inspiratif bagi para artis dan penggemar lainnya dalam mengadopsi praktik yang lebih ramah lingkungan. Diharapkan hal ini mempengaruhi perubahan positif dalam cara industri musik beroperasi dan mendorong berkelanjutan lingkungan di masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.